sekarang ini memang zamannya Euro 4 ya, dan kita harus terbiasa buat menggunakan dan juga merawat teknologinya. Nih, ini mesin Euro 4 guys, Canter Euro 4. Nah, di sini saya akan kasih info mana saja yang harus teman-teman rawat, karena komponen ini sangat penting guys, penting dan harganya lumayan mahal. Oke, ada beberapa komponen yang harganya lumayan mahal guys. Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah komponen injektor. Nih, dia sudah dikontrol secara elektronik, dan ini harganya satu buahnya 2.990.000. Injektor Canter Euro 4. Dan kalau trouble ya, itu biasanya paling enggak berbarengan. Teman-teman baiknya diganti 4 buah. Jadi kalau dikali 4 sekitar 12 juta. Kita harus rawat injektor guys. Dan untuk merawat injektor, ini kuncinya di bagian solar. Kalau solarnya bagus, otomatis injektornya akan awet. Dan yang paling bagus memang untuk bahan bakar adalah Pertadex ya. Tapi kalau teman-teman pakai biosolar, ini diperhatikan kebersihan saluran bahan bakar. Jadi untuk filternya yang ini paling enggak diganti tiap 10.000 km ya. Yang kecil, kalau yang besar bisa tiap 20.000 km. Ini ganti 2 kali, ini 1 kali. Karena yang besar harganya lumayan mahal. Kemudian untuk melakukan perawatan ya di Euro 4, itu selain filter solar, kalian harus kuras tangki minimal 1 tahun sekali. Karena untuk biosolar dia kebanyakan mengendap kayak jelly. Di bagian bawah dia mengendap. Jadi sebaiknya dilakukan pembersihan tangki ini tiap minimal 1 tahun sekali. Yang selanjutnya bisa teman-teman purging. Untuk purging sudah pernah saya buatkan video ya. Jadi teman-teman bisa lihat cara melakukan purging di kendaraan Euro 4. Yang pertama ada injektor, kemudian ada lagi supply pump guys. Ini yang namanya supply pump. Di Euro 4 dia dinamakan supply pump. Kalau di Euro 2 dia gantinya Bosch pump, injection pump. Ini harganya 18.200.000. Price listnya sekarang. Ini dapat supply pump SC lengkap sama SCV. Itu 18.200.000. Kalau supply pump ya, ini selain yang tadi masalah bahan bakar, perhatikan juga masalah remap. Jangan melakukan remap asal-asalan. Kalau remap dia kerjanya lebih ekstra, dan supply pump ini dia umurnya jadi nggak awet. Jadi kalau melakukan remap harus dalam batasan-batasan yang normal, yang wajar. Harganya lumayan mahal, 18.200.000. Ini kalau trouble biasanya yang pertama kena di bagian SCV ini. SCV kalau kotor dia mesinnya agak berebet. Terus ada juga yang digas di 2000 rpm, mentoknya di 2000 rpm, nggak bisa nambah lagi. Itu kalau seperti itu teman-teman bisa cek di bagian SCV. Yang mahal lagi yaitu di bagian nih. Ternyata barang ini mahal sekali. DOC muffler. Meskipun cuma kayak knalpot, ini harganya 18.900.000. Wow, mahal banget. Dapat sepeda motor baru guys. Nih. Ini kalau di dalamnya dia semacam katalis. Dia yang membersihkan emisi gas buang, biar bisa lebih bersih dan mengurangi kadar NOx. Dia namanya DOC muffler. Kalau untuk perawatan, ini paling enggak ya teman-teman jaga agar enggak peok. Terus
usahakan bebas karat ya. Kalau karat tetap nanti besinya dia rusak, terus di dalam dia juga akan rusak. Mahal sekali, 18.900.000. Yang berikutnya komponen yang mahal itu di sebelah sini, bagian turbo. Ini mahal banget guys. Ini sama, selisih 100.000 dari DOC muffler. Kalau turbo di Canter Euro 4 dia harganya 19 juta price listnya. Dan untuk original dia emang harus SC, nggak dijual secara eceran bagian part-partnya. Kalau teman-teman yang biasa itu bisa diganti yang bagian dalamnya, turbinnya, cartridge-nya, itu lebih murah. Kalau SC emang mahal, 19 juta. Sama, ini dapat sepeda motor baru ya. Dan untuk melakukan perawatan turbo, yang pertama adalah teman-teman usahakan olinya oli bagus. Oli bagus, terus penggantiannya harus rutin. Yang paling bagus adalah di 5.000 km. Jangan sampai telat ganti oli ya. Karena di dalam turbo ini itu ada as, dan asnya dilumasi sama oli mesin. Nih jalur olinya, dia melumasi as bagian turbin. Oke, yang pertama adalah oli, kemudian filter angin. Nih harus sering-sering dibersihkan. Tiap ganti oli dibersihkan, tiap 5.000 km dibersihkan. Di dalamnya ini filter angin. Dan penggantiannya tiap 40.000 km. Ini harus rutin ya. Karena kalau debu, kerikil masuk ke dalam turbin biasanya rusak. Dia aus ya, aus, terus bunyinya nggak wajar. Serulingnya dia aneh ya. Bunyinya aneh, dan itu tanda-tanda turbinnya dia rusak. Lalu yang berikutnya adalah jangan lupa melakukan pemanasan di mesin Euro 4. Ini sangat-sangat penting. Jadi biar olinya dia naik ke as turbin tadi, dia melumasi turbin, terus turbo ini dia lebih awet. Sama untuk kalau habis perjalanan jauh ya, itu usahakan idle dulu sekitar 1-2 menit, biar turbonya dia lebih adem, baru dimatikan. Dan yang paling mahal ada di sebelah sini guys, ECU. Nih mahal banget. Price listnya adalah 28.850.000. Ini harus teman-teman jaga, dan kalau bisa kasih tambahan pengaman. Meskipun untuk konstruksinya ini sudah pakai lock nut. Pakai lock nut. Yang modelnya dia dikencangkan dia langsung putus. Ini sudah aman, tapi lebih baik ditambahkan pengaman. Nah, untuk merawat ECU ini yang pertama adalah jangan melakukan remap asal-asalan. Kalau remapnya nggak bener, asal-asalan, dia bisa nge-hang ya, istilahnya ECU nya nge-hang, rusak. Jadi teman-teman harus ganti ECU. Kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki, tapi sangat sulit diperbaiki kalau sudah softwarenya nge-hang. Nah, kemudian untuk melakukan perawatan di ECU, jangan lupa melepas minus aki, apalagi yang melakukan pengelasan. Jangan lupa lepas minus aki saat melakukan pengelasan. Ada yang di karoseri, terus baterainya ini minusnya nggak dilepas. Nah, itu ECU nya dia error, jadi harus diperbaiki atau diganti. Nah, jadi ada 5 komponen yang harganya cukup mahal. Yang pertama adalah injektor, terus supply pump yang tadi, kemudian DOC muffler ini, lalu turbo, dan juga ECU.
semuanya harus dirawat biar kantong kita nggak jebol guys.